update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Ya Allah, nah hal-hal seperti itu yang aku nggak bisa dapetin di sini gitu loh. Cuman ya dukanya mungkin ya adalah beberapa. Tapi kan yang namanya hidup kita mau tinggal di sini semua kan pasti ada suka duka. Jadi ya just go with the flow. Nah, ini kan kenal. Yang Masya Allah, wajah-wajah yang sudah lama tidak berjumpa. Iya, Mas Diko ini. iya. Iya, hari ini mampir ke Jakarta memang ada janji ketemu sama Mas Raffi juga gitu. Jadi memang kan konsep kita memajukan UMKM sama Mas Raffi ini sangat serius gitu. Jadi memang perlu beberapa pertemuan sehingga biar bisa benar-benar maksimal. Terus yang kedua memang ada undangan juga, kemarin ada pelantikan GP Ansor yang dihadiri Pak Presiden juga, kemarin saya hadir juga di Senayan gitu. Jadi memang kebetulan ada acara di Jakarta. Kan isu Jateng satu kan beruang nih sampai viral sendiri. Meresponinya seperti apa sih dengan kemarin itu? Ya kalau saya sih selalu mensyukuri terhadap perjalanan hidup saya selama ini, termasuk dengan viralnya Diko Raffi. Akhirnya banyak antusiasme masyarakat yang menginginkan untuk saya maju di Jawa Tengah gitu kan. Dan ini semua sebenarnya proses yang sangat organik dan natural yang saya juga mengalir aja, berjalan aja gitu, karena pendaftaran juga masih Agustus. Hari ini saya masih aktif sebagai Bupati Kendal, jadi tugas prioritas saya yang pertama tetap bagaimana memastikan kinerja saya di Kendal maksimal gitu. Kalau urusan pilkada itu masih lama, tapi indikator pilkada itu kan dua sebenarnya ya. Yang pertama itu kendaraan politik, saya dari Partai Golkar memang sudah diberikan surat tugas untuk maju di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua itu survei. Survei itu menandakan keinginan masyarakat untuk pemimpin di suatu daerah. Nah, alhamdulillah kalau secara survei itu baik. Saya dengar banyak survei itu bagus. Gitu. Tinggal kita lihat aja nanti hasilnya gitu, seperti apa. Nah, kemudian partai juga sudah ada, kendaraan juga sudah memberikan tugas kepada saya. Jadi kalau dua indikator itu sudah baik, ya nanti kita sambil lihat aja ke depannya seperti apa. Kalau Kak Caca mungkin mendampingi Mas Diko sendiri seperti apa sih, dan juga kami juga isu maju ke Jateng 1, responnya seperti apa? Aku doain aja kalau udah jadi istri. Kalau buat aku sendiri, ketika aku udah berkomitmen mau menjadi seorang istri, ya aku harus mau bersama dengan suami naik dan turunnya. Jadi juga bukan cuma enaknya aja, tapi nggak enaknya juga cobaan-cobaannya dan lain-lainnya ya harus dihadapin bareng gitu. Mas Diko kemana ya aku ikut gitu. Jadi emang itu udah jadi komitmen aja sih buat kita berdua dalam tanda kutip ya menjaga rumah tangga tuh. Setiap orang punya caranya masing-masing dan aku menghargai itu, tapi kita juga punya caranya kita. Nah, caranya kita ya udah Mas Diko kemanapun ya aku ikut. Sebelumnya kan juga Mas Diko pernah ke Palu gitu, ada usaha lah, ada usaha di sana ya, aku ikut ke Palu gitu. Mas Diko ke mana, ke Kendal kayak gini ya aku ikut ke Kendal. Jadi ya namanya hidup berumah tangga itu kan ya kayak kita naik kapal gitu, dari satu pulau mau pergi ke satu pulau gitu sampai akhir hayat insya Allah kan gitu. Jadi ya udah bersama-sama deh, enak nggak enaknya ya udah harus telan gitu. Masa-masa seneng-seneng santai-santai yang enak-enaknya doang itu kan kita ketika masa remaja, karena kan masa remaja ya emang kita kan semua orang kan pasti merasakan itu gitu loh. Apa-apa kan kita maksudnya ya masih ada orang tua lah, at least apa-apa kan kita masih kayak gitu. Kalau ini kan kita udah bener-bener harus ya beda lah kehidupan rumah tangga sama kehidupan kita pas lagi remaja. Walaupun pas remaja pun juga misalkan bekerja gitu, tapi kan tetap mentalnya secara psikologi juga kan pasti berbeda gitu. Kompak seperti apa kalian? Apa? Menjaga tips Kompak. Salah satu tipsnya adalah pakai baju harus selalu sama. Kembaran. Kayak gitu. Jadi ketahuan oh ini Mas Diko nih. Tipsnya kompak untuk suami dan istri itu harus bisa saling menghilangkan egonya masing-masing, mengalah satu sama yang lain untuk mendapatkan titik temu. Siapa yang lebih sering? Saya lah. Supaya nggak tahu aja. Biasanya sih kalau orang baik nggak pernah ada yang ngaku baik Oh, ya. iya. Jadi boleh diartikan. Kelihatan kan kita kompak banget berdua. Enggak. Tapi sama-sama aku ngakuin kok. Kadang-kadang memang aku yang lebih ada di atas, tapi kadang-kadang pun juga Mas Diko yang ada di atas gitu. Maksudnya di atas tuh ya segala hal lah. Maksudnya yang lagi pengen diikutin gitu. Kadang-kadang aku yang juga lagi pengen diikutin. Nah itu gimana caranya kita porsinya nggak harus selalu 50-50 gitu. Kadang Mas Diko yang 70, aku yang 30, kadang aku yang 70, Mas Diko yang 30 gitu ya.
go with the flow gitu. Tapi ya kan kita komitmennya tetap bersama konsepnya gitu. Dan tetap belajar lah, kita kan juga Belajar. sebenarnya relatif masih muda, masih baru juga, banyak yang jauh lebih berpengalaman, kita kan masih banyak belajar juga. Belum tentu cara kita benar, mungkin ada cara lain juga yang untuk memastikan kekompakan dalam berjuang. nomor satu sih itu. Terus tadi selain yang Mas Diko bilang tadi, komunikasi, percaya dan segala macem, yang berikutnya yang nggak kalah penting dan kadang suka dilupakan sama orang adalah harus punya guru gitu, guru penasehat. Kenapa? Guru agama. Karena kalau orang tua, ngomongnya ke orang tua aku udah pasti secara, walaupun ya namanya mertua nganggep menantu udah harus kayak anak sendiri, tapi apapun ya ini kan anak kandung aku juga, ya pasti kan mamaku akan lebih mungkin berpihak ke aku, atau mertua mungkin lebih berpihak ke Mas Diko. Tapi ayah enggak sih, mertua tuh kalau emang Mas Diko yang salah ya mertua tuh belain aku gitu loh. Tapi kan tetap apapun mereka tuh orang tua yang punya hubungan perasaan ke kita. Tapi kalau guru itu kan dalam tanda kutip profesional, beliau juga ahli ilmu, ahli agama. Nah jadi kita tuh apa-apa balik lagi ke kisah-kisah zaman Rasul dulu tuh seperti apa gitu, karena kan Al-Quran itu lengkap banget dan kisah-kisah itu juga sangat lengkap sekali gitu, sangat lengkap sekali gitu. Jadi ya dikembalikan lagi dari kisah-kisah di situ, seperti apa sih dulu perjalanan Siti Khadijah, perjalanan Sayyidina Aisyah itu seperti apa. Nah itu dikembalikan lagi gitu, nih gini nih Caca, gini nih Mas Diko gitu. Jadi ya yang kadang-kadang orang suka lupa adalah harus punya guru. Karena Caca kemarin lagi viral di Instagram waktu itu baru pertama kali makan mendol. Kali itu pas lagi di villanya Mas Gilang sama Mbak Shandi, itu tuh makanan Jawa Timur. Tapi saudara-saudaraku tuh pada tahu, aku doang yang nggak tahu. Makanya aku ini apaan sih nih gitu, enak banget. Tapi nggak tahu di Jakarta ada nggak sih? Baru pertama kali itu seperti apa sih kan, mungkin seorang istri gubernur baru pertama kali makan Istri mendol. gubernur, istri bupati. Bupati. Amin. Doa ini doa. Istri bupati baru pertama kali Pokoknya makan kalau mendol aku di Jawa jadi Tengah bener nggak ajak ada jalan-jalan gitu, ya dah. Iya, iya, Indigo ada. nih ya. Nama, KTP, nomor telepon. Baru pertama kali karena aku sebenarnya emang suka kuliner. Cuman makanan aku tuh dari kecil yang aku tahu tuh yang itu aja, karena ketika aku makan makanan khas Jawa Tengah, aku tuh kayak memakan my childhood memories gitu loh. Jadi ini kayak makanan-makanan aku pas aku lagi sama opa, pas lagi sama oma gitu, pas lagi kumpul-kumpul pas sama sepupu-sepupuku, aku tuh paling yang makannya tahu petis, mendoan gitu kan. Misalkan bandeng gitu, terus bandeng pepes yang kayak gitu-gitu, aku tuh suka banget. Tapi si mendol itu karena mungkin kebetulan aku orang Jawa Tengah kali ya, jadi nggak pernah, karena itu emang katanya agak-agak jarang ya gitu, tapi enak banget. Seberapa sering sih Kak kamu sendiri makan street food, apalagi istri bupati, nggak malu atau mungkin seperti apa sih Kak? Kita malah sering banget. Suka banget, justru kita tuh suka banget karena makanannya tuh enak-enak, bervariasi. Terus apalagi kalau kita makan tuh, aduh enak banget ya, ada ya. Pokoknya Kita tuh sering makan kadang-kadang di alun-alun gitu. ada rasa-rasa khas yang nggak ada gitu di restorannya. Tapi kadang kita makan di restoran juga, ya pokoknya di mana-mana lah. Cendela sendiri biasanya makan apa sih Kak? Kalau street food sendiri? Ada tuh makanan khasnya sate bumbon. Sate Sate bumbon. bumbon tuh sate daging sapi, cuman dia bumbu kacangnya itu agak pedes. Makannya pakai sayur apa namanya, sayur nangka. Kayak apa? Pecel tuh aku juga suka makan nasi pakai pecel tuh enak banget. Cak, suka duka dampingin Mas Diko dikenal sendiri seperti apa ya? Biasanya kan di Jakarta nih dengan keartisannya, dan lu mau tidak mau mengikuti suasana kenal itu. Suka dukanya nomor satu pasti udah jelas jauh dari temen, karena teman-teman ada di Jakarta, aku ada di mana gitu. Walaupun emang kita kadang bisa telepon, bisa video call gitu ya, tapi yang namanya kumpul ketemu teman kan beda gitu kan. Kita kadang-kadang juga, kita namanya manusia hidup bersosialisasi kan, kadang juga butuh recharge dari temen nih gitu. Ketemu temen tuh seneng gitu, karena itu kadang-kadang dukanya mungkin di situ. Sukanya ya aku seneng dekat sama suami gitu. Terus habis itu aku Punya jadi banyak teman baru. punya banyak teman baru. Belajar hal banyak baru. Iya, terus itu jadi kayak pendewasaan diri aku, bahwa kehidupan tuh nggak cuma tentang kota besar aja nih gitu. Yang aku tahu kan cuma tentang Jakarta aja nih sebelumnya, tapi ternyata tuh jauh lebih banyak daripada itu loh gitu. Jadi aku tahu beberapa hal yang sering terjadi di desa yang sebelumnya aku nggak pernah tahu sama sekali gitu. Banyak banget ya masalah-masalah kompleks yang bisa mendewasakan diri aku gitu. Lebih banyak hewan peliharaan juga nih Kak. Terus aku jadi Saya bisa selalu seneng
hewan peliharaan. Iya, kita tuh animal person. Jadi yang ada di rumah dinas kita, binatang-binatang itu semua itu punya pribadi. Cuman karena Kecuali ternyata- rusa, Iya, kecuali ada rusa. beberapa rusa yang Kok ternyata jadi kayak mini zoo gitu ya di rumah dinas. Akhirnya sekarang setiap sore itu rumah dinas kita tuh kita buka untuk umum. Iya. Dan masyarakat tuh semua seneng banget gitu. Sekarang sana tuh setiap sore pasti bisa ada ratusan lah masyarakat selalu Iya. datang ke sana bawa Sampai ada orang anak-anaknya. jualan di depan, Nasi jualan makan, bakso ya, sampai ada jualan. UMKM. Sampai pada jualan di depan gitu, saking ramenya tiap sore gitu. Jadi ya memang kita selalu berpikir hal-hal kecil yang bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, seperti membuka rumah dinas untuk umum kan itu juga meningkatkan apa ya, kebahagiaan masyarakat, bisa datang, bisa ngajak anaknya. Ada berapa binatang kak dan apa aja? Banyak lah, banyak. Ada kambing. burung makau, ayamnya jenisnya banyak banget. ada ayam Terus ketawa, kambing juga ayam jenisnya. ayam kalkun, ayam Apalagi tuh batik. yang rumputnya panjang, lupa aku namanya. Terus habis Terus itu ada burung makau, Iya. terus ada kucing apa namanya, British Shorthair, ada kuda. ada ikan koi, ada kuda. Di depannya ada ikan rusa, juga, di apa? ada Di kura-kura. gotnya itu dibersihin terus ada ikan. Sebagai healing juga nggak sih katanya mungkin di sana? Enak banget lah, kita tinggal di Jakarta mana mungkin sih bisa punya kambing. Kalau di sana kan bisa punya kambing. Jadi aku tuh kayak Kita healing duh, banget di enak sana banget karena deh, rumah gitu. kita mewah, mepet sawah. Iya. Jadi buat kita udaranya enak banget. Terus ada capung. bersih. Kalau ada capung kan indikator udara bersih kan, salah satunya kan gitu. Aku tuh buka pintu tuh capung tuh bisa ada 4 ada 5 loh. Jadi aku yang ya Allah, nah hal-hal seperti itu yang aku nggak bisa dapetin di sini gitu loh. Cuman ya dukanya mungkin ya adalah beberapa. Tapi kan yang namanya hidup kita mau tinggal di sini semua kan pasti ada suka duka. Jadi ya just go with the flow. Nah, ini kan suami mau maju bareng di Mi sama Raffi aku doain yang terbaik, udah gitu aja kalau aku mah. bakal sama Gigi juga entar nanti. Kemarin pas photoshoot juga kan ada Gigi. Ya udah aku sama Gigi mah kita mah istri, suami mah kita dukung selama itu positif, itu baik, punya manfaat buat banyak orang mah kita dukung aja gitu. Jadi kok mungkin seberapa yakin sih untuk maju karena kan tadi kan gue bilang sudah menerima Iya. undangan dari Ya kalau saya sih percaya sebagai manusia kan kita ikhtiar maksimal, semaksimal mungkin kita berusaha dengan niat yang baik, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah. Jadi apapun hasilnya saya legowo, saya ikhlas, yang penting saya berusaha maksimal, niat saya untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kalau tidak sama Raffi mungkin akan menggandeng siapa? Ya kita belum berani bicara apa-apa dulu masalah itu, karena masih Agustus nah. Oke, makasih. Makasih Kak Caca. Makasih ya. Thank you. Thank you ya. Kak, di sini juga. Dari